请您放过我的伙伴，我愿堂堂正正与您一战。第五魂技，海神的召唤，万兽同行。第六魂技，海葬。杀神领域，坚持到最后一刻，六怪一体。Film dimulai dengan diperlihatkannya wilayah sekte Haotian, klan terkuat di benua Doulu, yang masih berdiri kokoh di puncak pegunungan yang dingin. Klan ini sengaja menutup diri dari dunia luar, dan melatih para murid-muridnya, tanpa diketahui orang-orang di luar sekte. Pada hari itu, Tang Xihao selaku pemimpin sekte, baru saja melepas belenggu, dan berhasil naik ke level 97. Yang berarti, kekuatan tempur dari sekte itu pun telah meningkat jauh. Semua latihan dan kultivasi yang mereka lakukan, semata-mata untuk melawan Kekaisaran Spirit Hall. Tidak hanya pemimpin klan saja, para tetua dan para murid pun tidak mau kalah. Mereka terus berlatih, agar bisa terus menaikkan level mereka. Sayangnya untuk Tang Xihao, mungkin level 97 itu adalah batasan yang bisa diraih olehnya. Dan saat ini, ia hanya bisa berharap pada Tang San, yang sedang melakukan ujian di Pulau Dewa Laut. Sementara di Kekaisaran Xinglu, kekaisaran dengan kekuatan militer yang tidak ada obatnya ini, tampak seperti telah bersiap-siap untuk berperang, melawan Kekaisaran Spirit Hall. Sang kaisar yang tidak lain adalah ayahnya Dai Mubai, memerintahkan anak tertuanya, untuk memimpin perang di barisan paling depan. Sebenarnya, Dai Mubai lah yang berhak untuk memimpin pasukan. Tapi karena saat ini, ia sedang mengikuti ujian Pulau Dewa Laut, maka hak tersebut dialihkan pada Dai Wesi, kakak kandung Dai Mubai. Sementara Tang San yang saat itu sedang menjalani ujian ketujuh, ia menggunakan piramida kosmik dari Tuan Dewa Laut, untuk menyembunyikan aura keberadaannya. Saat itu, Tang San sengaja memilih lokasi ujian di kaki Gunung Dewa Laut, agar bisa bersembunyi di sekitar aula. Bosaisi yang menyadari hal itu, ia pun tak bisa menyerang membabi buta, karena bisa menghancurkan aula Dewa Laut. Namun gelar pendeta yang disandang oleh Bosaisi, bukanlah gelar sembarangan, kalau tidak bisa membuat Tang San keluar dari persembunyiannya. Mengetahui Tang San yang bersembunyi untuk mengulur waktu, Bosaisi pun langsung mengaktifkan teknik roh ketiga, untuk menyandera teman-teman Tang San.海神凝望。波塞奇大人对精神力的掌控早已远超我。竟然同时把大家都抓。Kekuatan Bosaisi memang tidak diragukan lagi. Hanya dengan teknik ketiga, sudah bisa menangkap 5 anggota Monster Strike, seperti menangkap lalat. Padahal kalau dilihat, kelima anggota ini juga memiliki level yang tinggi. Namun di depan Bosaisi, semua itu seperti tidak ada apa-apanya. Mendengar ucapan Mubai, yang menyuruh Tang San untuk terus bersembunyi, dan tidak usah memikirkan mereka, Bosaisi pun langsung mengaktifkan teknik roh keempat. Sebagai penguji di ujian keenam, sepertinya pendeta agung ini memang tidak main-main. Zuking dan Chen Xiang melihat teman-temannya yang dalam kesulitan. Mereka pun berniat untuk membantu, namun niat itu langsung dicegat oleh asisten pribadi Bosaisi, dengan mengatakan bahwa mereka berdua tidak diperbolehkan untuk ikut campur. Sementara Tang San yang masih tetap dalam persembunyiannya, ia hanya bisa melihat teman-temannya yang sudah makin sekarat. Namun saat melihat aura membunuh, yang samar-samar terpancar dari mata Bosaisi, Tang San pun memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya dan menantang Bosaisi untuk adu mekanik 1 lawan 1. 您放过我的伙伴，我愿堂堂正正与您一战。第五魂技，海神的召唤，万兽同行。如果不想办法打破压制，大家都会命丧于此。
些海魂兽虚影的攻击。 Melihat teman-temannya yang makin sekarat di dalam gelembung air yang tidak bisa dihancurkan, Tang San pun mengeluarkan tombak kaisar biru perak, lalu dilemparkannya dengan sekuat tenaga, untuk membatalkan teknik roh kelima dari Bosaisi, yang bisa saja merenggut nyawa teman-temannya. Namun saat itu, target lemparan tombak Tang San bukanlah Bosaisi, melainkan Aula Dewa Laut, tempat suci bagi umat-umat di pulau tersebut.海神考核本身就会面临死亡的威胁。三哥和大家都命悬一线，考核还要继续吗？只要活下去，唯有拼尽全力。 Melihat Tang San yang ingin menghancurkan Aula Dewa Laut, Bosaisi pun tak sungkan-sungkan mengeluarkan teknik roh keenamnya, yaitu dimensi kuburan laut. Sebuah teknik roh yang bisa menarik semua lawannya ke dimensi yang berbeda. Dengan kata lain, jika Tang San dan temannya tersedot ke dalam teknik roh tersebut, mereka akan selamanya terkurung di sana. Melihat teman-temannya yang akan tersedot oleh pusaran hitam, yang akan membawa mereka ke dimensi lain, Tang San pun mencoba menahan mereka, menggunakan rumput perak biru miliknya. Namun tarikan dari teknik roh ke-6 Bosaisi yang terlalu overpower. Mereka semua pun langsung tersedot ke dalam pusaran, yang akan membawa mereka ke dimensi lain. Dan semua ini merupakan akhir dari para anak muda jenius, lulusan Akademi Monster. Sementara Zhu Qing dan Chen Xiang melihat teman-temannya tutup usia ditelan oleh pusaran hitam, mereka pun menangis seedan-edannya. Namun belum sempat air matanya menenggelamkan Pulau Dewa Laut, tiba-tiba, dari tempat munculnya lubang hitam tadi, muncul seberkas cahaya merah membara, diikuti lesatan kapak yang diselubungi aura kematian. Ternyata, di saat-saat terakhir, Mubai menggunakan teknik roh ke-8-nya, yang belum lama ia dapatkan, dari seduri monster roh yang berusia 60.000 tahun. Setelah bebas dari gelembung-gelembung air, Tang San dan temannya pun langsung menggunakan teknik roh gabungan. Di mana saat itu, mereka menyalurkan semua cincin roh yang mereka miliki kepada Tang San, untuk menghancurkan dimensi kuburan laut. Setelah menghancurkan pusaran hitam tersebut, mereka pun langsung dianggap lulus. Rongrong mendapatkan peningkatan level dan cincin roh. Tang San mendapatkan 20% kedekatan dengan Dewa Laut. Sementara Oscar, Mubai dan Ma Hongjun, mereka bertiga mendapatkan kekuasaan tingkat hitam, serta kenaikan 3 level, dan 1 cincin roh pemberian dewa. Di sela itu, Tang San yang tadi bertarung mati-matian, tiba-tiba pingsan karena kelelahan. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, Bosaisi masuk ke dalam alam bawah sadarnya, untuk mengunjungi Tang San. Ternyata dulu, Bosaisi sempat ragu, kenapa Tang San bisa dipilih oleh Tuan Dewa Laut. Namun setelah mengenal Tang San selama beberapa tahun terakhir, Bosaisi akhirnya mengakui, kalau Tang San adalah sosok yang paling layak, untuk menjadi Dewa Laut. Setelah bergosip sejenak di alam bawah sadar, Tang San pun kembali tersadar. Namun belum sempat berdiri, lagi-lagi dan lagi, Bosaisi datang menghampiri Tang San. Bosaisi memberitahukan pada Tang San, setelah kekuatan rohnya pulih, ia harus datang bersama Rongrong dan Xiao Wu, menemuinya di Aula Dewa Laut, untuk melanjutkan ujian tahap ke-7. Singkat waktu, kondisi kesehatan Tang San pun telah pulih.
Saat itu, Rongrong meminta pada Tang San untuk melihat tantangan apa yang akan mereka lewati saat ujian tingkat 7. Dan alangkah terkejutnya mereka saat mengetahui ujian ke-7 Tang San adalah mencabut Trisula Dewa Laut. Senjata para dewa yang damage-nya sudah tidak diragukan lagi. Singkat waktu. Keesokan harinya, Tang San dan teman-temannya pun datang ke Aula Dewa Laut, memenuhi undangan dari Bosaishi untuk melanjutkan ujian ke-7.